Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita dipermudah kembali untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia ilmu yang banyak. Baik, pada kesempatan pagi ini kita kembali ini di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 dari Sekolah Fikih Muamalat. Ya, kita kaji dari buku Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa taufik dan hidayah untuk senantiasa menambah ilmu dan bisa mengamalkannya. Setiap perintah kita jalankan dan setiap larangan kita berusaha untuk menjauhinya. Baik, kita akan membahas seputar alkohol. Alkohol itu dalam bahasa Arabnya nama lainnya al-ghaul. Alkohol, al-ghaul. Nah, seperti kemarin kita sudah lihat apakah hukum alkohol itu sama dengan khamar. Memang perbedaannya mencolok sekali. Ada yang menganggap alkohol itu sama dengan khamar, yaitu ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Alkohol itu sama dengan khamar. Konsekuensinya berarti hukum-hukum seputar khamar juga berada pada alkohol. Ada pendapat kedua yang menyatakan alkohol itu bukanlah khamar. Ya, alkohol itu bukanlah khamar. Dan pendapat ini yang lebih kami cenderungi, karena alkohol itu turunannya banyak sekali. Dan variannya itu macam-macam dilihat dari gugusnya gitu. Seperti kami sebut kemarin, ada alcohol beverage, ini minuman beralkohol. Nah, ini yang kita sepakati ini nanti masuk khamar. Ada juga alkohol itu sama dengan etanol, ya. Dan yang ketiga itu ada alkohol itu yang memiliki gugus fungsional OH gitu. Dan ini sifatnya lebih banyak. Contoh misalnya saya tunjukkan ada macam-macam ya. Contoh pada parfum. Ya, parfum itu ada alkohol di situ, kandungan utamanya etanol. Ini zat untuk parfumer alkoholnya ya. Artinya alkohol untuk parfum itu ada 3 komposisi. Ya, ada etanol, tapi etanol itu akan menguap cepat. Kemudian ada isopropil myristate, dia itu untuk menyerapnya lebih mudah.
sifat menyerapnya lebih mudah. Dan ada monopropilen glikol. Ini sebagai solvent. Ini untuk mengontrol evaporasi, yaitu penguapan dari alkohol tadi, sehingga tidak menguap terlalu cepat. Kan tadi sifat kalau cuma etanol saja, ya, itu akan menguap parfum tadi lebih cepat gitu. Namun kalau ada bantuan monopropilen glikol, itu akan lebih tertahan menguapnya. Nah, jadi ada 3 komponen ini. Saya contohkan parfumer alkohol ya. Alkohol pada parfum itu ada etanol, ini sebagai komponen utama, tapi sifatnya cepat menguap. Sekali semprot, wes langsung bablas hilang. Yang kedua itu ada isopropil miristat. Ya, jika ingin ada penyerapan di situ untuk absorption, penyerapan. Jadi untuk mudah menyerap. Ya, bahasa kita mudah menempel lah. Kemudian komponen yang ketiga itu ada monopropilen glikol. Ini tujuannya untuk membuat parfum tidak cepat menguap. Yaitu membuat parfum tidak cepat menguap. Ya, semuanya ini ibaratnya tujuannya sebagai solvent ya, melarutkan gitu. Nah, ini contoh. Kalau kita bahas kayak begini dan tidak tahu komponen-komponen kayak ini, maka nanti kita nganggap setiap alkohol itu jadi homer, sehingga semuanya jadi bermasalah di sini. Walaupun mungkin etanol ini komponen yang ada juga pada homer, tapi kan etanol itu sebenarnya zat murni. Hukum asal dari cairan atau zat murni asalnya suci dulu. Ya, asalnya suci, karena kalau etanol berdiri sendiri, ya, dia itu tidak diambil dari homer. Dia tidak diambil dari bir, tidak diambil dari whisky, tidak diambil dari vodka. Tidak diambil dari situ. Dia zat yang berdiri sendiri gitu. Sehingga saya lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan alkohol itu bukanlah khamar, pendapat kedua. Walaupun Ustaz Irwandi ini cenderung pada pendapat pertama, pendapat mayoritas. Nah, dasarnya pendapat ini nanti akan berpengaruh ke pendapat selanjutnya. Ya, nanti terutama yang dipakai di luar tubuh ya. Terutama yang dipakai nanti yang di luar tubuh nanti akan berpengaruh sekali. Nah, sekarang kita lihat memproses homer atau alkohol menjadi zat lain. Ya. Bolehkah khamar diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi, seperti mengubah khamar menjadi cuka,
para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal atau suci. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses? Nah, lihat ya. Imam Nawawi menyatakan para ulama sepakat bahwa khamar jika berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi kalau jika dengan campur tangan manusia, ya ini hukumnya nanti para ulama berbeda pendapat di sini. Karena ada campur tangan manusia, bagaimana hukum prosesnya? Nanti ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya, maka istrinya menjawab, yang ada hanyalah cuka. Beliau bersabda, Ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Ya, terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar, dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal. Tanggapan, dalil ini tidak kuat. Karena mungkin saja yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka yang berubah wujud secara alami. Karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah. Ya, terus. Pendapat kedua, dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka, maka beliau menjawab tidak. Hadis riwayat Muslim. Terus. Dalam hadis lain, Abu Talhah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahkan khamar itu. Abu Talhah berkata, bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim, dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Nah, ini juga pembahasan cuka di sini. Ini kita kesimpulkan pakai pendapat jumhur saja ya. Jadi jumhur itu menganggap kalau khamar itu diolah jadi cuka dengan bantuan tangan manusia, tetap dihukumi haram. Ya. Kalau mendapat jumhur ya berarti tetap najis. Namun kalau cuka itu dibuat dari proses alami, maka tidak ada masalah. Namun kenyataan yang saat ini cuka tidak seperti dulu ya. Diproses dari khamar, cuka tidak seperti itu. Jadi makanya kalau sejak awal kita menganggap alkohol itu khamar, akhirnya nanti bahasannya ke bahasan ini. Menganggap nanti cuka jadi bermasalah itu. Padahal cuka saat ini tuh jauh berbeda. Jadi kalau tadi kan kita bahas ada alkohol berubah ya. Saya lebih tepat katakan ini khamar aja, khamar. Khamar berubah. Khamar berubah ini dengan sendirinya, alami, proses alami. Kalau yang kedua campur tangan manusia.
Nah, kalau khamar ini berubah alami, ini jadi suci. Walaupun sini kalau menurut jumhur kan di sini najis nih khamar. Namun kalau ada campur tangan manusia, ini tetap najis, haram. Ini ya, khamar diproses jadi cuka. Ada yang secara alami, ada yang campur tangan manusia. Namun kenyataan khamar saat ini tidak diproses jadi cuka. Cuka itu prosesnya sendiri. Nanti ada glukos, nanti diproses jadi alkohol dengan fermentasi. Alkohol itu jadi asetaldehid. Asetaldehid jadi asam asetat, yaitu cuka yang kita maksud tadi. Jadi prosesnya ada sendiri. Ya, jadi dari alkohol, kemarin CH3, C2H5OH, turun menjadi asetaldehid. Ini masing-masing produk ini dimanfaatin lagi ya. Nah, punya manfaat lagi sendiri tuh. Baru nanti jadi asam asetat, yaitu CH3COOH. Ini nanti pemanfaatannya sendiri. Ini lagi nanti ada pemanfaatannya. Ini juga ada pemanfaatannya. Nah, gitu. Sehingga asam asetat yang tadi kita bilang ini cuka, ini zat baru lagi, jadi tidak masalah karena prosesnya itu bukan dari khamar, ini alkohol, zat yang kalau dibilang ya ini bukan khamar di sini, ini bukan tujuan untuk khamar, memang nanti untuk fungsi macam-macam gitu. Ini tidak masalah ya untuk cuka di sini. Jadi bahasannya itu bukan kita proses dari khamar jadi cuka lagi sekarang. Prosesnya terlalu lama. Sedangkan cuka dibutuhkan dalam waktu cepat. Nah, tadi tentang cuka coba kita bahas halaman 113. Cuka yang diproses melalui cara haram. Ya. Para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamar menjadi cuka berbeda pendapat apakah cuka hasil proses itu menjadi suci, halal, ataukah tetap najis. Ya. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi karena sebuah athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, "Jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamar kecuali perubahan terjadi secara alami." Asar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sebagian lagi berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamr, dan cuka hukumnya halal atau suci. Wallahu alam, pendapat yang tepat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses dengan cara haram dari tinjauan Saduz Zari'ah lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah agar tindakan haram memproses khamr menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi. Maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini. Adapun dari tinjauan dalil, pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamr lebih kuat karena memang khamr telah berubah menjadi cuka dan cuka hukumnya halal, yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. Ya, sekarang kita lihat jadi kesimpulannya cuka saat ini tidak masalah ya.
Saya tidak pandang pendapat ini, tapi langsung kita katakan cuka itu prosesnya beda sendiri, ya beda dengan yang ada di masa silam. Terus makanan dan minuman beralkohol. Makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap atau terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan, khusus jus anggur kadarnya bisa mencapai 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal sekalipun mengandung alkohol, karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil. Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dengan demikian, maka hukumnya halal dan boleh dijual belikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Beliau tidak melarang untuk memakannya. Dengan demikian, hukumnya adalah halal. Nah, sekarang coba lihat tadi. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi gitu. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Nah, alkohol juga terdapat dalam jus dan seterusnya. Ada 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi patokannya itu kalau jumlah besar memabukkan, maka ketika diminum sedikit tetap haram. Namun kalau jumlah besar tidak mabuk, maka tidak ada masalah untuk itu. Nah, terus makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa, dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol, dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamr. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamr untuk apapun jua. An-Nafrawi, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1125 Hijriah berkata, adapun khamr maka tidak halal digunakan untuk apapun jua dan khamr wajib ditumpahkan. Ibnu Hazmi, wafat tahun 456 Hijriah berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamr lalu ditambah garam untuk dibuat muri sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman karena khamr tidak halal digunakan untuk apapun jua. Juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua. Khamr hanya boleh ditumpahkan. Lihat aja di sini ya. Ada dalam industri makanan sekarang, hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam. Ini melanggar perintah Allah dan memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamar. Oleh karena itu para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamar untuk apapun juga. Jadi kalau ada khamar dalam masakan, nah itu tidak boleh. Nah, terus akan tetapi bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman seperti minuman berkola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut dan apakah halal untuk dikonsumsi? Nah, sekarang kita lihat ada dua keadaan. Hal ini terbagi dua keadaan. Pertama, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Para ulama sepakat bahwa makanan atau minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, dan wajib dilenyapkan, karena makanan atau minuman ini bercampur alkohol atau khamr yang haram dikonsumsi. Kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman telah terurai. Tidak terdapat lagi bau,
rasa, warna, dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan atau minuman tersebut dikonsumsi. Kalau yang pertama itu alkohol yang dicampurkan, ini yang tidak terurai ya, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Terus kalau alkohol kedua ini dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, telah terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak memabukkan. Terus Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan atau minuman jenis ini. Pendapat pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, makanan atau minuman ini tidak halal karena telah bercampur alkohol atau khamr, dan alkohol atau khamr adalah najis. Maka berarti makanan atau minuman ini telah bercampur najis, hukumnya berubah menjadi najis yang tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Ibnu Abidin berkata, bila setetes khamr jatuh ke dalam air yang tidak mengalir, maka air itu menjadi najis, sekalipun khamrnya telah larut menjadi air. Begitu juga bila setetes khamr jatuh ke dalam panci makanan, makanan tersebut menjadi najis, sekalipun telah larut dalam makanan. Zarkashi, ulama madhab Syafi'i, wafat tahun 794 Hijriah berkata, bila seseorang mencampurkan setetes khamr ke dalam air hingga hilang sifat memabukkannya, lalu ia minum, maka ia tidak dihukumi cambuk karena khamrnya telah larut. Akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis dan najis haram dikonsumsi. Terus pendapat kedua, menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali, Abu Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Hazmi, bahwa makanan atau minuman yang telah bercampur khamr atau alkohol hingga larut atau terurai dalam makanan tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan khamr atau alkohol, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan. Mereka beralasan bahwa khamr diharamkan karena memabukkan, sedangkan makanan atau minuman yang dicampur khamr atau alkohol kemudian larut atau terurai tidak lagi memabukkan. Ini menunjukkan bahwa khamr telah berubah wujud menjadi zat lain. Dengan demikian, makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal tidak terpengaruhi hukumnya oleh campuran alkohol yang kemudian terurai atau larut. Abu Yusuf, wafat tahun 181 Hijriah berkata, daging yang dimasak pakai khamr hukumnya halal dengan syarat dididihkan, lalu didinginkan, kemudian dididihkan, lalu didinginkan sebanyak 3 kali. Nah ini yang pakai khamr ini menurut mazhab Abu Hanifah tadi ya, yang mereka katakan makanan atau minuman yang telah bercampur khamr hingga larut atau terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal diperjualbelikan. Nah ini mungkin yang bisa diterapkan kalau ada yang menggunakan rum di sini ya, kalau pakai pendapat ini misalnya. Terus Ibnu Hazmi berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamr lalu ditambah garam untuk dibuat muri sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman, namun apabila hilang bau, rasa, atau warna khamr karena telah larut dan tidak memabukkan, maka hukumnya halal untuk dimakan dan dijual. Ibnu Qudamah berkata, apabila adonan roti dicampur khamr lalu dibakar kemudian dimakan, pelakunya tidak didera karena saat dibakar khamr telah hilang menguap. Ibnu Taimiyah berkata, apabila khamr terurai di dalam air, maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan meminum khamr. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer, mengingat zat khamr telah hilang, larut, atau terurai, dan yang ditinggal hanyalah makanan atau minuman yang halal. Sebagaimana khamr murni bila berubah wujud menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Apatah lagi khamr pada makanan atau minuman ini hanya dicampurkan dan bukan bahan dasar. Wallahu alam. Jadi pendapat ulama kontemporer itu katakan campuran khamr ini kalau sudah terurai ya sudah. Namun kalau kita lihat yang ada pada rum pada kue, pembuatan kue, rumnya itu masih ada, karena bisa tanyakan saja pada ibu-ibu yang memasak, mereka akan katakan kalau dengan adanya rum atau tidak di situ tetap rasanya berbeda. Berarti ya memang masih ada bekas di situ, sehingga baiknya tetap dihindari untuk menggunakan rum pada pembuatan kue. Nah sekarang menggunakan obat-obatan beralkohol. Ya baca. Penggunaan khamr atau alkohol murni sebagai obat. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa khamr haram digunakan. Namun, bagaimana hukum menggunakannya untuk mengobati penyakit tertentu? Bila ada suatu obat selain khamr untuk sebuah penyakit,
semua para ulama sepakat haram hukumnya menggunakan khamr sebagai obat. Bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut kecuali khamr, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Nah, saya ingatkan dulu, tadi cuka saat ini tidak masalah, terus makanan dan minuman beralkohol. Kesimpulannya ada dua tadi ya. Lihat ada sudah terurai belum? Kalau belum terurai dari khamar, maka tetap haram. Tapi kalau sudah terurai menurut ulama kontemporer, yang menurut ulama kontemporer masih boleh digunakan tadi, mengingat zat khamr telah hilang larut atau terurai, ya, maka makanan atau minuman yang jadi halal. Ya. Nah, sekarang alkohol dalam obat-obatan. Ya, baca. Pendapat pertama, Ibnu Hazmi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan pengobatan dengan khamr karena penderita tidak menemukan obat yang cocok selain khamr, yang berarti penderita penyakit dapat dianggap dalam keadaan darurat. Mereka berdalil dengan kias meminum khamr sebagai pengobatan dalam keadaan darurat dengan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat. Maka bila dibolehkan memakan babi dan bangkai dalam keadaan kelaparan, begitu juga dibolehkan meminum khamr dalam keadaan sakit yang hanya dapat disembuhkan dengan khamr. Ya, terus. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena syarat sah sebuah kias harus tidak bertentangan dengan nas, Al-Quran dan hadis, dan menggunakan khamr sebagai pengobatan telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akan dijelaskan pada dalil pendapat kedua. Ya, terus pendapat kedua. Pendapat kedua, mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengharamkan penggunaan khamr sebagai obat, sekalipun dalam keadaan darurat. Dan pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam daurah ke-16 tahun 2002 yang berbunyi tidak boleh menggunakan khamr murni untuk pengobatan dalam kondisi apapun. Dalil pendapat ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Tariq bin Suwaid tentang hukum membuat khamr, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tariq menjelaskan bahwa ia membuat khamr untuk pengobatan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innahu laysa bidawain walakinnahu da'un. Sesungguhnya khamr bukanlah obat, tetapi khamr adalah penyakit. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan bahwa saat seorang anak Ummu Salamah menderita sakit, Ummu Salamah membuat ramuan arak di belanga. Maka Nabi masuk ke rumah dan menanyakan isi belanga. Ummu Salamah memberitahu Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari penyakit pada benda yang telah diharamkannya. Dua hadis di atas sangat jelas dan tegas menyatakan haram hukumnya menggunakan khamr untuk pengobatan sekalipun dalam keadaan darurat. Dengan demikian, haram juga hukumnya menjual khamr sekalipun untuk obat. Ya, jadi khamr bukanlah obat, namun penyakit. Sehingga khamr, ya saya lebih tepat katakan khamr ya, bukan bahasanya alkohol ya. Sehingga khamr tidak boleh digunakan sebagai obat. Nah, nanti hukum alkohol sendiri dia jadi campuran. Kalau dimaksud alkohol di sini adalah khamr, ya jelas tidak boleh dijadikan obat. Karena tadi innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari penyakit dari apa yang Allah itu haramkan. Terus obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan. Bila khamr atau alkohol hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat, bagaimanakah hukumnya?
Syarbaini, ulama madhab Syafi'i, wafat tahun 977 Hijriah, berkata, perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat, adapun ramuan yang dicampur khamar sehingga khamar larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat jika tidak ada lagi obat lain yang cocok, sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Kalau menurut pendapat ini berarti ramuan dicampur khamar masih boleh. Ya. Walaupun mungkin kesembuhannya cuma lebih cepat saja gitu. Ini jika jadi campuran ya. Terus dari perkataan Syarbini? Dari perkataan Syarbaini tersebut dapat dipahami bahwa 1. Boleh menggunakan obat yang bercampur dengan khamar dengan syarat tidak ada pilihan lain. 2. Penggunaannya harus berdasarkan petunjuk seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. 3. Khamar telah larut dalam ramuan obat. 4. Dalam penggunaan obat ini semua ulama sepakat membolehkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebentar. Dari sini kita simpulkan obat yang tercampur dengan khamar. Jadi obat yang tercampur khamar itu tidak ada pilihan lain. Terus yang kedua, penggunaannya harus berdasarkan petunjuk dokter. Berarti dengan petunjuk dokter. Terus yang ketiga, khamar telah larut dalam ramuan obat. Yang keempat, dalam penggunaan obat ini semua ulama sepakat membolehkan. Terus dengan demikian dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah larut atau terurai, sehingga berarti sebentar. Boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah terurai. Ya, terus. Sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan, karena jika memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, diantaranya Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, dalam daurah ke-16 tahun 2002 yang berbunyi, boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai. Kadarnya sedikit ya, terus yang telah terurai. Di mana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat lain sebagai penggantinya. Dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman. Antiseptik berarti untuk membersih luka luar, terus. Juga sebagai pembunuh kuman dan dalam campuran krim dan obat gosok. Ya. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami menghimbau perusahaan pembuat obat-obatan atau importir obat-obatan di negeri muslim untuk berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan alkohol dalam pembuatan obat dan menggunakan alternatif lain. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami juga menghimbau para dokter untuk menghindari sedapat mungkin memberikan resep obat yang mengandung alkohol kepada pasien. Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi juga menfatwakan tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat. Akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit. Jadi kadar alkohol sedikit dibolehkan. Ya, terus. Tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau obat serta tidak memabukkan jika diminum. Jika salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan. Ini hukum mengkonsumsi obat yang mengandung kadar alkohol. Adapun hukum menjual obat yang dicampurkan alkohol belum tentu dibolehkan, tergantung proses pembuatan obat tersebut. Jika sebelum dikemas alkohol dicampur ke dalam ramuan yang volume zat air sangat banyak sehingga khamar menjadi suci, dibolehkan menjual belikannya karena sifat najis khamar pada alkohol telah hilang. Ini berdasarkan pendapat yang menganggap khamar najis. Jika volume airnya sedikit, berarti obat tersebut adalah obat yang mutanajis, tercemar najis, hukumnya tidak halal dijual menurut pendapat yang menganggap najis alkohol.
Adapun menurut pendapat yang menganggap alkohol tidak najis, maka halal Kalau diperjualbelikan. kita milih alkohol tidak najis, maka halal diperjualbelikan jika itu ada dalam campuran obat. Namun kesimpulan tadi, kalau keadaan darurat dibolehkan selama tidak ada yang lain sebagai pengganti. Sekarang pembahasan terakhir, parfum yang mengandung alkohol. Alkohol juga banyak digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya merebak dan awet. Pada sebagian minyak wangi, kadar alkoholnya terkadang mencapai 80% seperti pada minyak wangi Colognes, dan terkadang kadarnya hanya sedikit, tidak sampai memabukkan jika diminum, dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak. Ya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer, diantaranya Lembaga Fatwa Mesir, Dr. Abdullah Jibrin dan Dr. Husam Afana, menfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol, dengan alasan bahwa khamr tidaklah najis, demikian juga alkohol, dan penggunaan minyak wangi bukan untuk diminum, maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan. Nah, karena digunakannya itu di luar tubuh, maka fatwa pertama itu boleh. Itu. Terus pendapat kedua. Menurut ulama lain bahwa haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi. Bila diminum dapat memabukkan. Pendapat ini difatwakan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi dan didukung oleh banyak para ulama. Dalil pendapat ini: 1. Menurut mayoritas para ulama fikih bahwa khamr adalah najis, maka menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi berarti menggunakan benda yang terkena najis. Hal ini dilarang dan tidak boleh dipakai, karena bila minyak wangi dipakai sholat berarti tubuhnya terkena najis dan tidak sah sholatnya. Muhammad bin Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah, wafat 189 Hijriah, berkata, apabila susan, nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum, dicampurkan ke dalam khamr sehingga aromanya harum mewangi, maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian, juga tidak boleh dijual karena perubahan baunya bukan seperti perubahan khamr menjadi cuka, dan khamr bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk apapun juga. 2. Bagi ulama yang menganggap khamr tidak najis juga melarang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol kadar tinggi, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamr, sedangkan mencampurkannya serta menggunakannya sebagai minyak wangi ke tubuh atau pakaian selain melanggar perintah Allah. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal, pendapat ini tadi kurang tepat dikarenakan masalah unsur penyusun alkohol pada parfum itu berbeda ya. Ya, ada etanol tapi ada zat lain lagi, dan etanol sini memang zat murni yang hukum asalnya itu ibahah boleh. Ya, hukum asalnya itu suci dan tidaklah najis. Sehingga wallahu alam pendapat terkuat sini pendapat yang pertama tadi yang membolehkan, walaupun pendapat pertama itu masih menganggap juga khamr, dia masih menganggap itu khamr dan alkohol itu adalah khamr. Namun yang kuat alkohol itu bukanlah khamr, maka parfum di sini jadi tidaklah masalah. Terus setelah mengetahui hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, maka hukum menjualnya mengikut hukum memakainya. Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan, maka hukum menjualnya sama dengan menjual khamr, yaitu haram. Karena kita belum temukan ada yang pakai parfum langsung dia memabukkan layaknya orang yang mabuk, itu nggak ada. Sehingga pernyataan ini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan realita. Terus. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk muta najis bagi pendapat yang menganggap khamr adalah najis. Dan jika alkoholnya telah terurai atau larut, maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan. Nah, jadi kesimpulannya seperti tadi ya. Jadi pada akar masalah, alkohol itu bukan khamr dulu, itu yang kita harus fikskan. Baik, pertemuan besok insya Allah sudah masuk pembahasan menarik lagi. Ada jual beli patung, ya, jual beli boneka, ya, patung alat peraga. Besok tentang masalah makhluk bernyawa yang di sini difungsikan jadi patung, jadi gambar, bagaimana hukum gambar, insya Allah akan dibahas besok. Nah, demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, saya buka pertanyaan dulu lewat Zoom, dipersilakan.
Bismillah Ustadz, Ya. bagaimana kalau pemakaian rum atau sejenis bahan tambahan untuk kue yang juga mengandung alkohol, sedangkan di resep kue hanya takaran ujung sendok atau sedikit, apakah tetap haram kue tersebut? Tadi kan ada makanan dan minuman yang digunakan untuk digunakan dengan khomer ya, khomer tercampur pada makanan dan minuman. Di situ dilihat kalau tidak terurai, awalnya tidak terurai, artinya masih ada tuh, maka tidak boleh digunakan. Sepakat ulama. Namun kalau terurai, ya kalau terurai artinya tidak ada bau rasa dan bau rasa khomer lagi, maka tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya rum yang digunakan dalam kue, pertama rum itu khomer, itu jelas. Ya. Yang kedua rum itu yang ada itu tidak terurai karena walaupun mungkin titik didihnya 80 derajat, tetap ketika sudah dipanggang, ya, rasa rum itu masih ada karena yang buat kue itu rasakan sendiri ketika dia pakai rum dengan tidak itu jelas rasanya berbeda. Nah, rasanya ini mereka cari walaupun sebenarnya itu harusnya menguap tapi buktinya masih dirasakan adanya rum di situ. Baik, selanjutnya. Baik, masih via chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya makanan yang disimpan di kulkas bersama di mana Makanan yang disimpan di kulkas bersama? Iya, bersama atau di mana penghuni kos tidak semuanya muslim, tidak pernah tahu apakah ada makanan yang dilarang yang disimpan di kulkas. Kalau tidak tahu ya berarti asalnya halal suci gitu. Kalau tahu situ misalnya dimasukin babi dan yang lainnya, ya baiknya gak ikut-ikut masukin makanan di situ juga. Waroknya seperti itu. Ya terus. Dan yang kedua hukum makanan fermentasi yaitu tape ketan yang apabila dimakan dalam jumlah banyak terkadang dapat menyebabkan mabuk. Mabuk itu punya dua sifat ya. Mabuk itu hilang kesadaran, dia tidak sadar lagi. Yang kedua itu merasa fly. Fly itu istilah pecandu itu dia nikmat sekali. Tapi saya rasa nggak rasanya seperti itu gitu. Dan hilang kesadaran juga tidak gitu. Ya, wallahu alam. Istilah mabuk yang dimaksud apa di sini? Ya, mungkin ada yang raise hand? Raise hand ada Ustadz dengan Ibu Nenden, silakan dipanggil. Ibu Nenden. Ibu Nenden. Ya, silakan. Halo, Ya, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Iya, waalaikumsalam Bu, silakan. Ini Ustaz kan di pasaran ini sekarang beredar tentang sebuah ya minuman ya merek tertentu lah. Mereka mengklaimnya alkohol 0% gitu, zero. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau memang alkohol 0% tadi itu benar-benar tidak memabukkan, jadi intinya itu mabuk atau tidak ya. Bukan masalah adanya alkohol atau tidak di situ. Masalah intinya adalah ketika minum banyak itu mabukkan ataukah tidak. Kalau memang unsur ini tidak ada, maka asalnya itu minuman yang halal. Mungkin dia menyatakan free alkohol itu dikarenakan minuman ini sebelumnya itu ada kandungan alkoholnya. Ada kandungan alkoholnya karena orang itu sudah khawatir wah itu minuman bermasalah. Nah, mereka zerokan tadi untuk alkoholnya gitu, mereka hapus. Nah, tapi nanti dicek saja ini kalau ada yang minum dia rasakan dengan itu sama seperti dia minum khamar enggak, yaitu ketika dia minum banyak ada unsur mabuk enggak seperti ciri-ciri mabuk yang saya sebutkan, hilang kesadaran. Kalau iya maka tetap tidak boleh walaupun itu zero alkohol gitu. Wallahu a'lam. Namun ya asalnya masih boleh. Hukum asal seperti itu. Iya. Satu lagi Ustadz ya. Iya. Kalau ini apa namanya kan ada bahan makanan sekarang yang perasa tuh salah satunya ada perasa rum, itu gimana Ustadz? Nah tadi seperti saya jelaskan ya baiknya tidak pakai rum walaupun nanti dikatakan nanti terurai, buktinya masih ada rasa rum itu ketika kue itu sudah jadi, berbeda dengan tidak pakai rum. Lebih aman seperti itu. Ya meskipun itu hanya namanya aja ya, perasa rum, dia mengklaimnya tidak ada mengandung alkohol gitu. Nah nanti lihat susunannya, kalau itu dari rum miras ya nggak boleh.
Nah, nanti dilihat komponennya, ingredientsnya atau komposisinya. Ya, nah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi sebelum saya ke telepon atau WA, monggo. Baik Ustaz, masih via raise hand dengan Ibu Yuni Wirnarsi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Ustaz, saya pernah mendengar kalau orang yang telah minum alkohol atau khamr itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apakah benar Ustaz itu? Yang kalau katakan 40 hari saya belum tahu dalil kuatnya itu ya. Tapi yang jelas orang yang masih, kalau dia masih dalam keadaan mabuk saja baru dilarang ke masjid. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat. Ya, terjemahannya yaitu janganlah mendekati tempat sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, berarti dalam keadaan hilang kesadaran. Kalau kesadarannya sudah hilang ya sudah gitu. Dia tobat, dia kembali lagi ingin ke masjid, ya sudah, dia sholatnya itu sah. Mungkin pengertian yang lainnya itu tidak diterima di sini ancaman. Sholatnya tetap wajib, tetapi pahala tidak diberikan karena konsumsi yang haram berpengaruh sampai 40 hari gitu. Tapi tetap kalau dari sisi kesahan, artinya gugurnya kewajiban tetap gugur. Tapi masalah pahala tidak diterima pahalanya tadi. Nah, ini yang dimaksud mungkin untuk hadis tersebut. Ya, itu yang dimaksud. Jadi antara sah, tetap sah kalau dia sudah sholat dalam keadaan sadar. Tapi masalah tidak diterima ini masalah sendiri lagi. Namun kembali lagi ke riwayat ini riwayat benar atau tidak, saya perlu mengecek lagi. Baik, saya balik dulu ke WA. Satu lagi ya. Monggo. Ini ada titipan pertanyaan. Misalkan kan ada orang yang selain muslim ya Ustaz. Iya. Kan dia punya anak. Kemudian anaknya itu kan masih bayi dan dia meninggal. Apakah anak tersebut akan masuk neraka juga seperti agama orang tuanya? Iya, ikut agama orang tuanya kan. Jadi tetap masuk neraka ya, walaupun dia sendiri kan dia anak yang terlahir itu dia tidak tahu apa-apa kan. Kan nanti tunggu dia besar, nanti dia kena dakwah juga. Masalah dia anak-anak nanti berbeda. Tapi kalau dia itu besar, pasti kena dakwah juga. Dia mau menerima atau tidak. Enggak, jika sudah maksudnya dalam keadaan bayi telah meninggal itu bagaimana? Dia nanti hukumannya nanti di akhirat dia akan diuji dengan hukuman tersendiri. Ada ujiannya lagi. Oh, berarti ada ketentuannya lagi. Iya, itu sama seperti orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, tidak pernah mengenal Islam sama sekali. Terus meninggal gitu. Nah, itu seperti apa itu? Iya, nanti ada ujian tersendiri di akhirat nanti. Allah kan tahu mana yang mau beriman, mana yang tidak mau beriman. Kan nanti diuji lagi di akhirat. Sama seperti orang gila gitu. Untuk hukum di dunia, asalnya sesuai dengan keadaan dia ya. Dia ngaku muslim ya muslim, kalau ngaku kafir ya kafir gitu. Tapi kalau hukuman di akhirat nanti ada sendiri. Oh, nah Ustaz. Baik. Nah, mumpung ada satu lagi nih, resen lagi. Nah, sebentar tahan dulu kalau gitu resen ya. Saya baca WA dulu. Ya. Mau tanya mengenai hal ini betul atau tidak Ustadz? Ya. Ada tulisan penggunaan alkohol dengan jenis etanol dibolehkan dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2018 dengan syarat bukan berasal dari khamr dan ya, itu benar. Terus? Tidak lebih dari 0,5% untuk pangan. Tidak ada batasan untuk produk non pangan selama tidak mengganggu dan merusak kesehatan tubuh. Iya, itu betul. Ya. Coba nanti berikan fatwa lengkapnya atau saya nanti cari lagi. Itu yang saya baca dari dulu seperti itu. Jadi asalkan alkohol ini bukan dari khamar gitu. Ya ini yang saya maksud tadi. Ya, terus. Kalau ada telepon angkat ya. Ustadz mau tanya tentang obat kumur yang mengandung alkohol. Nah, itu kan untuk keluar pertama. Dan itu kan kadarnya tinggi, tidak bisa dikonsumsi. Dan kita kalau tadi pakai hukum alkohol itu bukan khamar, maka tidak masalah. Sama dengan hand sanitizer, sama dengan obat kumur. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Ya. Ya, Bu. Ya.
penjelasannya. Kalau dari fermentasi buah asalnya boleh. Fermentasi buah gitu ya. Iya. Terus jadi vinegar kan, jadi cuka gitu. Iya. Nah, Kalau yang terus yang satunya kan apple cider vinegar. Itu katanya dari fermentasi cairan. Apakah itu juga diperbolehkan, Ustadz? nah, cairan apa dulu? Sari apel. Katanya sih sari apel. Ya, asalnya juga boleh. Cider Walaupun ya, CIDER ya. Iya kan? CIDER, Iya. ya, cider vinegar. Cider vinegar. Itu kandungannya apa komposisinya? Saya kurang tahu, cuman yang tertulis hanya sari apel. Jadi kalau cider vinegar berasal dari sari apel, sedangkan apel vinegar dari fermentasi buah apel sendiri. Asalnya dua-duanya itu boleh. Dua-duanya boleh ya, Ustadz? Iya, karena bukan dari Homer itu. Oke. Iya. Oke. Yang kedua, Ustadz, bagaimana hukum konsumsi kopi luwak? Kopi luwak, taruhlah hewan luwak yang makan kopi terus kemudian dikeluarkan lewat ketika dikeluarkan sudah bersih dari kotorannya, maka dia jadi zat yang bersih juga berarti. Taruhlah terserah mau kotoran itu najis atau suci, tapi kalau keluar jadi zat yang baru lagi atau zat yang bebas dari najis, maka asalnya suci. Asalnya suci ya, Ustaz. Iya. Yang ketiga, bagaimana konsep berbakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya jika sudah menikah, Ustaz? Sekadar kebutuhan orang tua dia berusaha untuk bantu dengan izin suami, tetapi tetap bakti penuhnya pada suaminya. Karena sudah berpindah ke perwalian, maka semua urusannya dia dengan suaminya. Oke. Sampun Ustaz, matur nuwun, jazakumullah khair. Baik, di WA lagi silakan. Afan Ustadz, di luar tema, bagaimana hukum sholat di masjid yang di dalam pekarangannya masih satu pagar dengan makam dan makan tersebut satu pagar dengan masjid ya, terus dan letaknya berada di bagian depan, jadi kita seolah-olah sholat menghadap ke makam, namun masih ada dinding masjid. Kalau ini ada beda pendapat kalau terpisah seperti itu, dinding dengan kuburan tadi. Namun kalau baiknya tidak sholat di masjid semacam itu. Wallahu a'lam. Terus, apa hukumnya menerima pesanan kue sementara anak tahu kue itu dipakai untuk acara Natal? Ingat ya, ada kue sifatnya mubah. Kemudian kita tahu niatannya digunakan untuk yang haram, maka tetap haram. Karena tahu tujuannya untuk yang haram. Ya, terus. Bagaimana hukum fermentasi madu dan lemon yang didiamkan selama 24 jam? Setelah 24 jam lemon diambil, madu disimpan di kulkas. Asalnya kalau tidak memabukkan ketika diminum banyak ya, maka untuk konsumsi sedikit tidak ada masalah. Ya, konsumsi yang ada juga tidak ada masalah karena patokannya memabukkan ataukah tidak. Terus, bagaimana hukumnya minuman dengan kadar zero alkohol? Asalnya boleh. Ya, patokannya itu memabukkan ataukah tidak yang masalah. Ya, terus. Bagaimanakah sikap anak kepada orang tua yang kurang mampu tapi bersungguh-sungguh untuk mencari pinjaman uang, berhutang kepada keluarga yang alhamdulillah tidak ada ribanya? Orang tua tersebut berhutang karena ingin membiayai kuliah anaknya hingga selesai dan tetap benar-benar berniat untuk usaha mengembalikan utang tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera melunasi utang-utangnya. Ya, terus. Ustadz, izin bertanya, bidang pekerjaan saya di diklat pegawai, di mana seringkali peserta diklatnya adalah pegawai pajak. Juga beberapa kali materi yang diajarkan adalah terkait perpajakan. Saya bukan pengajar, tetapi saya bagian administratif yang menyiapkan diklat tersebut. Bagaimana hukum gaji yang saya dapatkan dari pekerjaan ini, Ustadz? Kalau tidak ngurus pajak secara langsung, tidak nagih pajak ya, tidak narik pajak, berarti yang kerja itu yang berdosa. Kalau pelatihannya di situ pelatihan umum, tidak ada kaitan dengan pajak, nggak masalah. Namun kalau yang dilatih itu latih pajak, nah itu baru jadi masalah. Yang jadi admin berarti mendukung dalam hal masalah. Baik, balik lagi ke Zoom, kesempatan terakhir, monggo. Baik Ustaz, saya baca terlebih dahulu. Iya. Bismillah Ustaz, ingin bertanya di luar tema. Bagaimana cara kita beramal makhluk nahi mungkar apabila sedang di kendaraan dan melihat banyak pengendara, misal wanita muslimah yang belum menutup aurat sesuai syariat, atau pasangan anak muda mengemudi berboncengan sambil berpelukan. Apakah
setiap melihat saya apakah setiap melihat saya mengingkari dan mendoakan, atau bolehkah mengingkari semua kemungkaran yang dilihat hari itu? Jazakallah khair Ustaz. Kan Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka adalah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jika tidak mampu lagi dengan hatinya. Maka cara amar ma'ruf nahi munkar ada 3 tingkatan. Dan yang paling dasar ini selama-lamanya iman itu dengan hati. Lihat orang nggak pakai jilbab, saya ingkari, saya nggak setuju dengan itu salah. Ya, ini sudah nahi mungkar nih, karena sudah hatinya ingkari. Yang kedua, jika dia lebih lagi bisa ingatkan, bisa nasihati, bisa menyampaikan, maka dia lakukan. Kalau ini tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis, nggak bisa ini, ya sudah dia ingkari dalam hati lah. Yang ketiga, kalau punya kekuatan berarti dia ubah dengan tangannya. Kalau dengan tangannya ini seperti dia punya kuasa dalam rumah, orang tua, bapak pada anak putrinya. Nah, itu bisa diingatkan dengan tangan. Artinya dengan kekuasaannya gitu. Dia marahin, dia komentar ini nggak boleh, kamu itu salah. Nah, itu bisa. Maka lihat kita di posisi yang mana. Kalau kita mampu lebih dari sekadar hati, berarti ya kita ingkari lebih dari hati tadi. Wallahu a'lam. Terus. Bismillah. Ustadz, di Gresik ada minuman vegan yang dibuat dari pohon siwalan. Halalkah Ustadz? Dibuat dari apa? Dari pohon siwalan. Halalkah Ustadz? Nah, saya belum tahu rinciannya. Diberikan rincian lebih detail lagi coba. Ya, terus? Pertanyaan selanjutnya di luar tema Ustadz. Ya. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Ya. Ustadz, ketika seorang istri meminta dulu dengan memberikan mahar dan suami memberi uang tabungan dan pergi, kemudian suami memberi pesan kepada ibu mertua bahwa sudah tidak sanggup mendidik putrinya dan sudah tidak serumah. Suami saya tanya tidak berniat. Ketika saya tanya karena hanya menuruti saya saja katanya. Apakah ini sudah jatuh talak Ustadz? Kalimatnya apa ketika mau mentalak tadi? Nanti dicek. Di sini tidak dijelaskan. Kalau ada kalimat talak tegas, ya maka jatuh talak. Mau dia serius, bercanda, marah, tetap jatuh. Tetapi kalau bukan kalimat tegas, nanti tergantung pada niatan. Ya, terus. Ada yang lesen Ustaz dengan Ibu Salsabila. Silakan buka mic-nya. Ibu Salsabila. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apakah hukum cash order delivery itu ya Ustaz? Cash order dari COD Ustaz. COD. Produknya apa dulu? Makanan Ustaz. Boleh. Makanan, baju. Enggak masalah. Oh iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Jadi anak pesan barang dari kota lain di Indonesia gitu. Iya. Nah terus ternyata barangnya itu dia mesen dulu di luar negeri. Nah itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Barang yang dipesan di luar negeri masih proses enggak atau langsung jadi? Kurang tahu Ustaz. Kalau barangnya itu langsung jadi sudah ada, maka orang yang mau jual itu harus miliki dulu. Nyampe ke dia dulu maksudnya Ustaz? Nyampe ke dia dulu, baru kemudian beli. Terus kalau misalnya itu gimana Ustaz? Kalau misalnya apa? Kalau misalnya itu barangnya belum jadi terus langsung. Kalau barangnya belum jadi masih proses produksi, maka tidak masalah. Bisa bayar di muka, bisa pakai termin, bisa bayarnya belakangan. Oh iya. Oh, jadi boleh ya Ustaz? Iya, jadi tergantung barangnya itu bagaimana. Iya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi yang resen? Masih ada Ustaz dengan Ibu Putri, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan kita bahas tentang obat ya. Ya. Selain obat yang mengandung alkohol itu, nah kalau terkait sama label halal Ustaz, itu gimana ya?
dihukumnya seperti apa gitu menurut hukum asal zatnya yang suci atau gimana? Ini label halal pada apa ini? Obat-obatan kan yang kita tahu hanya sedikit ya, bahkan ya mayoritas belum ada label halal gitu Ustaz. Gimana ya? Ya. Dan tanggung jawab kita juga dalam distribusi obat tersebut gitu Ustaz. Ya, lihat dari kalau memang dari Muslim komposisinya jelas ya, tidak ada masalah di situ. Dari sisi halalnya ya, halalnya kan tidak mesti dengan sertifikasi MUI kan, asalnya zat tersebut halal dulu. Berarti dihukumi menurut hukum asal zatnya. Hukum Ustaz, asal ya? zatnya halal. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Ya, Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir mungkin Bu. Dengan Ibu Latifah, silakan buka mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz izin bertanya, saya itu kan beberapa beli cat ya Ustaz, cat untuk menggambar melukis gitu Ustaz. Iya. Yang mana setelah saya tanya ke perusahaannya itu, ternyata di cat-cat itu tuh ada bahan yang mana mengandung bahan turunan dari hewan gitu Ustaz, tapi saya tidak dikasih tahu detailnya itu apa turunan dari hewannya. Apa hukum kita memakai cat ini ya Ustaz? Asalnya boleh dulu, tapi kalau ketahuan itu dari zat bermasalah tinggalkan. Asalnya boleh. Kalau kita, Ustaz, kalau kita sekarang kan dalam posisi tidak tahu persisnya ya Ustaz, apakah cat-cat yang beredar itu bebas dari zat turunan hewan gitu Ustaz. Kalau kita pakai untuk melukis dan kita jual lukisannya itu asalnya bagaimana Ustaz? Asalnya hukum asalnya suci bahan tadi. Oh baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, taib. Baik, lewat WA. Ya. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum stik yang melewati proses atau proses rendam dengan bumbu-bumbu lain dan dicampur dengan wine, sedangkan wine juga itu asalnya fermentasi dari buah anggur. Apa hukum? Wine-nya khamar, nggak boleh, karena sudah jelas khamarnya di situ. Terus, sebagaimana hukum fermentasi ini tadi sudah Ustadz. Mau tanya Ustadz, hukum jual beli via gosen? Gosen masih boleh, asalnya boleh. Ya, cuma ya. Baik, telepon langsung dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada penjualnya itu menggunakan ram sintetis yang notabene non alkohol. Namun pas saya makan tuh juga rasanya terasa banget ram. Jadi saya takut. Dan itu gimana hukumnya Ustaz? Asalnya hindari dulu. Kenapa? Asalnya dihindari dulu. Dihindari dulu ya? Iya. Ini karena saya baca ini ada beberapa tulisan juga asalnya sulit membedakan mana rum yang sintetis sama rum asli. Iya betul. Di sini sudah dibedakan, maka waroknya tinggalkan dulu. Oke, tinggalkan dulu ya. Di sini rum sintetis memang tidak mengandung alkohol walaupun menyerupai rasa dan aroma rum asli, maka itu dinyatakan halal. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa rum sintetis itu masih haram karena sulitnya membedakan rum asli dan rum sintetis. Ya sudah, makanya hati-hatinya tinggalkan saja. Oh ya udah. Oke, jadi tinggalkan saja lebih baik ya Ustaz. Iya. Ya oke. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Cukup. Ya. Di Zoom ada sisa dua ini tanya bisa terakhir monggo. Baik Ustaz. Boleh via chat terlebih dahulu Ustaz? Langsung aja ngeresen. Raise hand, baik. Ya. Ada Ibu Ros, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz mau menanya hukumnya buah pala Ustaz. Alhamdulillah kemarin belum tahu kalau hukumnya haram karena sering saya pakai di campuran masakan Ustaz. Apakah memakai sedikit pun juga nggak boleh Ustaz? Sedikit boleh, banyak tidak boleh. Kesimpulan hukumnya kayak gitu.
Oh gitu, sedikit boleh ya? Karena kemarin sedikit katanya nggak boleh juga. Oh, sedikit boleh ya Ustaz? Saya bacakan ini, ada perkataan dari pakar Syafi'i saat ini, pakar fikih saat ini, Dr. Wahab Zuhaili. Tidak terlarang menggunakan sedikit pala sebagai bumbu penyedap baik pada makanan, kue, dan sejenisnya. Namun menjadi terlarang bila jumlahnya banyak. Nah itu kesimpulannya. Oh iya, jadi. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Ada satu lagi Bu, siapa? Bu Yuni ya? Iya, Bu Yuni Umu Ya. Alarido, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, beberapa tahun yang lalu Anda pernah mendengar bahwa obat-obatan kita yang terutama yang bercampur dengan zat kimia ya Ustaz, itu beliau mengatakan bahwa rata-rata itu mengandung narkoba. Itu seperti apa ya Ustaz ya hukumnya? Penilaian yang terlalu berlebihan, nggak boleh kayak begitu. Jadi itu pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya Ustaz ya? Ya harus bertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia bilang kayak gitu. Kalau ini dokter atau dia itu spesialis atau dia bisa ngerti karya ilmiah, ya dia buat kayak karya ilmiah untuk itu. Jangan cuma klaim-klaim saja. Karena ada karya ilmiah kan sudah banyak nih. Kita cari jurnal, jadi cari apa itu kan mudah. Harusnya dia buktikan, tidak hanya klaim kayak gitu. Semua bisa klaim-klaim aja kayak gitu. Nggak benar. Ya. Nggak usah dipercayai. Satu lagi, Ustaz. Iya, silakan. Nah, Ustaz. Satu lagi, ada yang berkata bahwa makanan Padang, masakan Padang itu Ustaz mengandung ganja. Katanya boleh kalau sedikit. Bagaimana itu Ustaz? Ya, asalnya boleh-boleh saja. Unsur di situ kalau bukan ganja yang dipakai dalam narkoba ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Oh, jadi boleh untuk masakan gitu ya Ustaz ya. Walaupun mengandung ini apa, terkadang habis makan itu menimbulkan rasa. Iya, karena kadarnya berbeda ya dengan narkoba ya, Bu ya. Nah, Ustaz. Kadarnya berbeda. Baik. Nah, Ustaz, itu saja Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, baca satu lagi lewat chat Zoom. Baik Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan di sini obat bius Ustaz? Obat bius boleh kalau untuk tujuan dibius boleh. Ya, asalnya seperti itu. Namun kalaupun dosisnya itu untuk pemakai narkoba itu beda lagi dosisnya. Ya, ada satu lagi Zoom. Bagaimanakah cara mengetahui bahwa alkohol dalam parfum itu terurai atau tidak? Sedangkan saya tidak tahu bagaimana bau alkohol. Jazakallah khair. Nah, makanya ini jadi pertanyaan dari ini karena ini sudah jadi campuran unsur senyawanya. Tadi saya sudah sebutkan itu macam-macam di dalam parfum beralkohol tadi gitu. Ya, asalnya masih boleh digunakan karena efeknya sejatinya tidak memabukkan gitu. Nggak ada yang bilang orang pakai parfum ini langsung mabuk gitu, nggak ada, karena zatnya berbeda ya dengan khamar. Itu baik. Ada apa ya terakhir? Cukup? Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah Sekolah Fikih Muamalat akan berlanjut lagi besok pagi. Bisa bergabung dengan ini ya grup ya Sekolah Fikih Muamalat, Fikih Muamalat Rumaiso. Dan situ saya juga buka tanya jawab, tetapi dengan waktu yang terbatas saya akan menjawabnya insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita terus dikaruniai rizki yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.